melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk kembali datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Walaupun kami tidak ada di dalam satu tempat ibadah Tuhan, tapi kami akan datang di dalam satu hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika hadirat-Mu turun buat setiap kami Tuhan, dan kami percaya urapan itu datang buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu Tuhan buat
kami semua Tuhan, kami boleh ada pagi hari ini semua karena kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Biarlah Kau pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah urapan-Mu turun buat setiap kami, lawatan-Mu turun buat setiap kami. Dan kami percaya ketika Roh Kudus bekerja buat setiap kami Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, yang dalam keadaan lemah Kau berikan kekuatan, yang dalam khawatir Kau berikan Tuhan keteguhan Tuhan, yang kekurangan Kau cukupkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah jadikan kami anak-anak-Mu yang semakin berkenan kepada Engkau. Biarlah pujian yang akan kami naikkan nih Tuhan, boleh menjadi pujian yang berkenan, pujian yang harum, yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bertahtalah di atas setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah Jemaat GPD Antioquia dan seluruh pemirsa YouTube channel GPD Antioquia Tebet. Mari kita satukan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan kita Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Kita tidak usah takut, tidak usah gentar, karena Yesus yang kita sembah ada selalu bersama dengan kita. Haleluya. Memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus
yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tidak pernah sedetik pun Allah meninggalkan kita. Dia selalu menolong kita dan Dia selalu melindungi kita. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat buat kita. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan kami saat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dan hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Menjadi berkat buat kami semuanya. Segala kemuliaan yang bagi nama-Mu. Kami akan terima firman-Mu dan kami mohon dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dan seluruh jemaat GPD Antioquia Tebet dan seluruh pemirsa YouTube channel yang menyaksikan ibadah saat ini, kita mengucap syukur waktu yang ada yang Tuhan berikan kepada kita akan pakai dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan, dan tidak menjadi hambatan, tidak menjadi rintangan bagi kita kalau sampai saat ini kita masih beribadah melalui online, tapi kita mengucap syukur bahwa kebaikan Tuhan masih memberikan kita waktu dan memberikan kita teknologi yang bisa kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui online saat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau beberapa hari yang lalu kita telah memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur bahwa Allah itu luar biasa. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, tidak bisa dirintangi oleh apapun, karena dialah Allah pencipta semesta alam. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana saat-saat terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya dan seluruh pengikutnya. Mari, dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Bahwa tulisan ini ditulis oleh salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Lukas. Dan Lukas ini adalah salah satu penulis yang sangat cermat, yang sangat berpengalaman. Dia menulis peristiwa-peristiwa sebelum kenaikan Tuhan Yesus dan pertumbuhan gereja Tuhan awal saat itu. Ya, puji Tuhan, mari kita akan buka bersama-sama, kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini ditulis oleh Lukas, di mana saat itu selama 40 hari Yesus berada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tahu bahwa dalam hari yang ketiga Yesus sudah bangkit dan sesudah itu ia mulai menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, kisah ini adalah salah satu yang utama di dalam peranan Roh Kudus. Peranan Roh Kudus untuk kehidupan pribadi dan pelayanan misi gereja saat itu. Nah, sesudah Yesus bangkit dari kematiannya, secara manusia kita pun akan sama yang dirasakan oleh murid-muridnya saat itu. Saat Yesus, jenazahnya Yesus tidak ditemukan, mereka akan mencari di mana Yesus berada. Mereka akan berpikir kemana Yesus itu, jenazahnya itu berada di mana, mungkin diambil atau
sembunyikan dan segala macam. Tetapi selama 40 hari Yesus menekankan kepada murid-muridnya bahwa di ayat 3 di Kisah Para Rasul 1 ayat 3 mengatakan bahwa dia menyatakan bahwa Yesus hidup. Ia hidup. Ia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa ia hidup. Meyakinkan murid-muridnya supaya mereka tidak takut saat itu. Nah, saat ini renungan firman Tuhan yang saya bisa memberikan judul yaitu menunggu janji Allah. Menunggu janji Allah adalah satu hal yang akan diberikan oleh Bapa di surga melalui kehidupan Yesus Kristus saat di muka bumi ini. Mari yang pertama kita akan melihat bahwa sebelum kehidupan Yesus terangkat ke surga, yang pertama bagaimana menunggu janji Allah. Kita perhatikan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat yang tadi sudah kita baca, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Terjemahan lain mengatakan sementara Yesus bersama-sama dengan mereka. Terjemahan yang lain mengatakan waktu ia berkumpul dengan mereka. Ada suatu pertemuan yang Yesus mau sampaikan. Waktu sesudah Yesus bangkit 40 hari dia mulai menyatakan dirinya bahwa ia hidup. Dengan waktu 40 hari itu saya percaya dan saya yakini dia selalu menyatakan bahwa ia hidup. Yesus hidup dari segala penderitaan yang sudah dia alami. Yang pertama, bagaimana menunggu janji Allah? Yaitu memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan ayat ini, kita bisa baca sebelum Yesus bangkit di Matius 28 ayat 11 sampai 15 dituliskan, dikisahkan bahwa saat penjaga kubur Yesus melihat keadaan jenazah Yesus tidak ada, mereka mulai melaporkan kepada pemimpin-pemimpin imam atau tua-tua orang Yahudi saat itu. Kemudian secara manusia, secara logika, itu tidak akan masuk akal bagi mereka. Sehingga imam kepala atau tua-tua orang Yahudi saat itu berpikir bahwa kehidupan mereka pasti akan terancam, bukan hanya dari rakyat orang Yahudi, tapi juga dari pemimpin Roma saat itu. Karena zaman itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, sehingga para kepala tua atau Yahudi membuat skema, membuat rencana yang sangat jahat. Saat itu mereka membayar penjaga kubur Yesus supaya mengatakan bahwa jenazah atau mayat Yesus saat itu dicuri oleh murid-muridnya. Kisah ini ditulis dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dan kisah itu dipercayakan sampai saat ini. Kalau kita melihat keadaan murid-murid saat itu adalah suatu ancaman bagi murid-murid Yesus. Suatu ancaman bagi pengikut-pengikut Yesus saat itu. Mereka akan dicari, mereka akan menjadi takut, mereka akan menjadi khawatir, dan kehidupan mereka akan bersembunyi supaya mereka aman dari ancaman tua-tua Yahudi, dari rakyat Yahudi saat itu, bahkan dari pemimpin Roma saat itu. Nah, hal ini diyakinkan oleh Yesus selama 40 hari. Dia mau mengatakan bahwa Yesus hidup, ia hidup. Sehingga murid-murid atau pengikut Kristus saat itu, dia mengingatkan bahwa jangan engkau takut. Yesus atau
saya ini sudah hidup dari kematian. Selama 40 hari kalau dilakukan dengan aktif, secara produktif, waktu itu sangat-sangat singkat. Sehingga kalau kita kembali baca di Kisah Rasul 1 ayat 4, pada suatu hari saat itu ia makan bersama-sama dengan mereka. Waktu yang ada, Yesus harus sampaikan. Bukan hanya penghiburan, bukan hanya kekuatan, tetapi di ayat itu juga mengatakan Yesus akan memberikan seorang penolong yang lain. Nah, untuk saat ini kita tahu semua dibatasi oleh pemerintah kita. Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh kepada semua peraturan pemerintah. Segala sesuatu kita lakukan di dalam rumah. Baik itu bekerja, baik itu belajar, baik itu beraktivitas, semua dilakukan di rumah. Tetapi Yesus mau menekankan bahwa menunggu janji Allah itu harus memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Selama kita melakukan segala aktivitas kita di rumah, saya percaya kita bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Dan saat ini Yesus ingin mengingatkan kepada kita bahwa menunggu janji Allah mau supaya waktu-waktu dari kesibukan kita, Allah mau kita mempunyai waktu bersama dengan Dia. Sebab waktu-waktu yang ada saat ini kita tahu penggenapan firman Tuhan itu akan digenapi. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat berita, kita bisa membaca berita bahwa segala sesuatu firman Tuhan itu akan digenapi. Dengan waktu-waktu yang ada, Tuhan mau supaya hidup kita memiliki waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Mengapa? Waktu-waktu bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan pesan seperti murid-muridnya saat itu. Saat Yesus bersama-sama dengan mereka. Saat waktu bersama-sama dengan mereka. Saat mereka berkumpul. Saya percaya bahwa Yesus akan memberikan pesan kepada kita. Baik itu melalui doa kita, baik itu melalui renungan pembacaan kita kepada firman Tuhan atau Alkitab kita, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk melewati ini semua. Dan yang utama, Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Nah, seperti Daud mengatakan di dalam Mazmur 27 ayat 4 bahwa kerinduan Daud, satu hal yang ingin dia sampaikan kepada Allah Bapa saat itu bahwa kerinduannya untuk diam di rumah Tuhan. Kita buka di Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4, demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dengan waktu-waktu yang ada saat ini, kita berkumpul bersama dengan keluarga kita. Mungkin saat ini kita dengan kesendirian kita sendiri. Kalau kita benar-benar menunggu janji Allah, kita berikan waktu, kita berikan tempat khusus untuk Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Saat ini kita mengikuti 10 hari ibadah, doa, kepenuhan Roh Kudus. Dan janji Allah yang paling berharga
yang paling utama, dia akan memberikan Roh Kudus-Nya. Kenapa? Karena kisah ini adalah akhir-akhir kisah sebelum Yesus naik ke surga. Kalau biasanya murid-muridnya berjalan, melayani, hidup bersama dengan Yesus selama di bumi ini kurang lebih 3,5 tahun. Saat Yesus waktunya nanti dia harus naik ke surga, tugasnya sudah selesai. Tetapi dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sendiri. Janji Yesus kepada murid-muridnya saat dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dia akan memberikan penolong yang lain. Seperti kita sudah mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus kemarin. Bahwa Yesus akan memberikan janji dari Bapa yang di surga, yaitu Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang sama, yang Allah sendiri, sama yang akan menuntun kehidupan kita setiap hari. Jadi bagaimana supaya kita menunggu janji Allah? Yang pertama, kita harus memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Waktu yang bersama dengan Tuhan adalah waktu yang benar-benar kita bisa menikmati bahwa Allah itu ada. Allah itu hidup di dalam Yesus Kristus yang kita percaya saat ini. Jadi Allah menunggu kita saat ini, apakah kita mau memberikan waktu kita untuk memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Karena janji-janji Allah bukan hanya Roh Kudus, tetapi segala yang Tuhan inginkan, yang Tuhan akan pakai hidup kita saat ini. Tuhan akan memberikan pesan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita. Mari, yang pertama menunggu janji Allah, yaitu memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari, setelah kita belajar menunggu janji Allah, yaitu memiliki waktu bersama dengan Tuhan, ada hal yang kedua yang bisa kita renungkan firman Tuhan saat ini. Kita kembali membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 mengatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Yang kedua, saat murid-muridnya berkumpul dengan Yesus, dia memberikan pesan supaya mereka dilarang meninggalkan Yerusalem. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus memberikan instruksi, menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Tinggal di sini adalah suatu hal yang mungkin membosankan bagi kita. Menunggu dengan waktu yang tidak ditentukan, menunggu batas waktu yang tidak ditentukan, itu adalah suatu hal yang pasti membosankan. Tapi pesan Yesus, kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem, tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nah, saat itu saya yakin bahwa murid-muridnya akan berpikir, apakah Yesus tidak berpikir bahwa kehidupan murid-murid saat itu ada dalam ancaman? Pikiran murid-muridnya pasti juga merasakan kekhawatiran, merasakan ketakutan. Ditambah lagi bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa suatu hari dia akan meninggalkan murid-muridnya. Sebagai murid-murid
yang masih memerlukan contoh, yang masih memerlukan panduan hidup, yang masih memerlukan tuntunan dalam kehidupan mereka. Mereka secara manusia pasti bingung. Mereka secara manusia pasti khawatir. Saya yakin itu. Tetapi Yesus menyuruh mereka, ini perintah Yesus, tidak meninggalkan dan tinggal di situ. Yang kedua, menunggu janji Allah harus memiliki ketaatan. Yang Yesus minta saat ini adalah ketaatan dari murid-muridnya. Apakah murid-muridnya mau taat seperti yang Yesus sampaikan kepada mereka? Kalau kita mau lihat bahwa ciri-ciri orang yang taat adalah hidupnya itu pasti didasari oleh kebenaran. Ciri-ciri orang-orang yang taat adalah hidupnya akan tekun. Hidupnya tidak akan tergoyahkan dengan segala situasi apapun. Yang saat ini kita bisa belajar adalah Yesus mau supaya kita memiliki ketaatan. Di sini juga dalam ayat Kisah Rasul 4 tadi mengatakan bahwa seperti yang kamu dengar daripadaku. Yang mana? Kita mau baca dalam firman Tuhan di Lukas 24 ayat 49. Yesus mengatakan, saya sudah sampaikan ke kalian seperti yang saya sampaikan kepadamu. Lukas 24 ayat 49, demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saat itu Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan saat itu Yesus belum mengalami penderitaan dan naik di kayu salib. Tetapi pesan Yesus kepada murid-muridnya, Yesus akan memberikan janjinya dari Bapa di sorga. Yang kita percaya saat ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah janji Allah kepada bukan hanya bagi murid-muridnya, tetapi juga bagi kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Tidak dapat dinilai oleh dunia ini. Tidak dapat dibayar oleh dunia ini. Tidak dapat dibandingkan dengan dunia ini saat ini. Roh Kudus ini. Dan Roh Kudus ini adalah janji Allah untuk kepentingan rohani bagi kehidupan kita. Dan ayat ini sudah disampaikan saat ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita mau buka di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya janji apa yang akan ia berikan kepada murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus tidak akan meninggalkan murid-muridnya sendiri. Yesus tidak akan membiarkan murid-muridnya berjalan dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka itu sendiri. Tetapi Yesus meminta kepada Bapanya di surga, ia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Bukankah kita bisa mengatakan bahwa Allah itu sangat baik dalam kehidupan kita? Bahwa saat ini dengan keadaan yang tidak menentu saat ini, janji Allah jika kita taat, jika kita setia kepadanya, dia akan memberikan penolong yaitu Roh Kudus. Imani firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Saat ini kita tidak sendiri, tapi Roh Kudus adalah pribadi yang adalah Allah sendiri, menjadi penolong kita. Menjadi
pemandu kita, menjadi penolong yang selalu menyertai dalam kehidupan kita saat ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan firman Tuhan bahwa Allah akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan saat ini kita tahu zaman ini adalah zaman yang sudah akhir. Waktu-waktu yang ada, kita mau pakai hidup kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Untuk mendapat janji Allah. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Allah tidak memberikan kesenangan dalam hidup ini. Allah juga tidak memberikan penderitaan saat ini, tetapi Allah menjanjikan penyertaan Tuhan. Kehidupan kita tidak sendiri, tetapi kita percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Kisah Rasul 4 ayat 6 bahwa murid-muridnya disuruh tinggal di situ untuk menunggu janji Allah. Demikian juga pesan Yesus yang disampaikan kepada kita. Kita mau pegang firman Tuhan bahwa janji Allah adalah akan diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Yesus. Yesus tidak akan meninggalkan kita sendiri. Saat ini mungkin kita merasa bahwa kita sendiri, tetapi ingat bahwa Yesus memberikan penolong yang lain. Minta kepada Yesus, minta kepada Bapa. Bapa di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Tidak akan meninggalkan kita sendiri. Dan firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa menunggu janji Allah, kita percaya yang pertama tadi bahwa kita harus memiliki waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Sebab itu pasti ada pesan, pasti ada kekuatan dari Allah. Dan yang kedua, bahwa menunggu janji Allah, kita harus memiliki hati yang taat. Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jika kita mau menerimanya dalam kehidupan kita. Kalau kita mau buka hati kita, Roh Kudus itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang taat kepada Dia. Orang-orang yang mau tunduk kepada firman Tuhan. Orang-orang yang mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Mari bahwa kita pegang janji Allah. Saat-saat ini kita akan benar-benar memberikan waktu kita. Memberikan waktu yang spesial bagi Tuhan. Supaya Tuhan bekerja. Bukan hanya selama 10 hari ibadah atau doa pencurahan Roh Kudus saja. Tetapi setiap saat kehidupan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita percaya jika kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, janji Tuhan kepada kita adalah suatu kemuliaan yang tidak dapat dibayangkan oleh kita. Tetapi kita percaya bahwa penolong ini akan memampukan kita benar-benar kita dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari, seperti murid-muridnya, mereka taat, mereka memberikan waktu kepada Tuhan. Kita bisa lihat kisahnya selanjutnya. Saat mereka berdoa, saat mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan saat mereka taat kepada perintah Tuhan, Allah mencurahkan Roh Kudusnya. Kuasa Roh Kudusnya dan kehidupan murid-muridnya saat itu adalah murid-muridnya dipakai oleh Allah untuk melayani ke seluruh dunia. Dan saat ini kita mengucap syukur bahwa firman-Nya ada dalam kehidupan kita. Ada dalam hidup kita. Dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Asal kita mau taat kepada Yesus Kristus. Kita akan memberikan hidup kita sungguh-sungguh kepada Dia, dipimpin oleh Dia, dan kehidupan kita setiap hari, setiap waktu
berjalan hari demi hari akan sempurna seperti Yesus. Tuhan berikan kekuatan kepada kita, dan firman Tuhan saat ini sampai di sini, dan kita percaya bahwa kita mengaminkan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan kita percayakan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur untuk firman Tuhan saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kita mau meyakini bahwa penolong satu-satunya yang dijanjikan oleh Allah adalah Roh Kudus. Dialah pribadi yang akan menemani kita, bahkan akan memberikan kita kekuatan, bahkan memberikan kita kemuliaan yang sempurna seperti Yesus. Mari kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan sungguh besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyata dalam kehidupan kami. Kemuliaan
firman-Mu, kami menunggu janji-Mu Tuhan, yaitu Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak sebanding dengan dunia ini Tuhan. Janji-Mu adalah ya dan amin. Janji-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan iman kami, supaya kami dapat berjalan terus sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami saat ini. Yang kami telah dengar, yang kami telah lihat, dan kami telah membacanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur untuk ibadah kami saat ini. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Memberkati seluruh rekan-rekan kami, seluruh pelayan-Mu yang telah mengambil bagian saat ini. Tuhan memberkati setiap pergumulan permasalahan mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Bapa dalam surga, terus kami berdoa buat pemerintahan kami Indonesia, negara kami yang tercinta ini Tuhan. Baik Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri sampai jajaran yang paling rendah. Tuhan berkati mereka. Mereka bekerja keras sampai saat ini Tuhan. Khususnya menangani wabah COVID-19 ini. Tuhan kami mohon kepadamu Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Kami anak-anak-Mu hanya bisa membantu dalam doa. Berkati setiap keluarga mereka masing-masing Tuhan. Tolong mereka, berikan kekuatan, berikan perlindungan, penjagaan yang sempurna dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh teman-teman kami, mungkin seluruh anak-anak Tuhan yang terdampak, terinfeksi oleh COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon dan kami percaya dengan kuasa bilur-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan mereka, sempurnakan kesehatan mereka Tuhan. Supaya mereka dapat sembuh dengan sempurna. Nama Tuhan saja dipuji, dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat GPDO Antioquia Tebet yang sudah menyaksikan ibadah kami saat ini. Bahkan seluruh pemirsa YouTube channel yang ada. Tuhan memberkati mereka semua. Berkati setiap pekerjaan mereka. Baik Bapak, Ibu, anak-anak, keluarga besar mereka dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan, buka jalan menjadi dampak COVID ini. Mungkin mereka harus bekerja di rumah, harus beraktivitas di rumah. Tolong berikan mereka sukacita, damai sejahtera Allah melewati semuanya ini Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, dan kami percaya setiap doa-doa kami yang belum kami panjatkan, yang sudah kami panjatkan Engkau akan dengar. Dan terus kami berdoa buat seluruh jemaat GPD Antioquia Tebet dalam kelemahan mereka, dimanapun mereka berada, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan sempurnakan kesehatan mereka, berikan kekuatan yang sempurna, dan hari-hari akan datang mereka dapat beribadah kembali bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berterima kasih, segala puji syukur bagi nama-Mu. Inilah pujian penyembahan kami, inilah pelayanan kami, biar menjadi dupa yang harum, kehormatan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagi nama-Mu, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kegiatan dan aktivitasmu masing-masing. Dan kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari ini kami akhiri. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita.